cair industri. Latar belakang: rumah tangga, industri, rumah sakit, hotel, perkantoran, perdagangan, dan kegiatan lainnya tidak melakukan pengolahan limbah. Dampak: penurunan kualitas lingkungan atau gangguan kesehatan dan kehidupan biotik, kerusakan benda. Tujuan: mengetahui dampak yang ditimbulkan dari air limbah. 1. Mengetahui karakteristik air limbah. 2. Mengetahui parameter air limbah. 3. Mengetahui cara pengolahan air limbah. 4. Mengetahui solusi dari permasalahan air limbah yang terjadi. Apakah air limbah itu? Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat-tempat umumnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Dampak buruk air limbah. 1. Gangguan kesehatan dan kehidupan biotik. 2. Penurunan kualitas lingkungan. 3. Gangguan terhadap keindahan. 4. Gangguan kerusakan benda. Karakteristik air limbah. 1. Karakteristik fisik. Terdiri dari 99,9% air, sedangkan kandungan bahan padatnya mencapai 0,1%. Dalam bentuk suspensi padat yang bervolumenya bervariasi antara 100 sampai 500 ml. 2. Karakteristik kimia. Biasanya bercampuran dengan zat kimia anorganik yang berasal dari air bersih dan zat organik dari limbah itu sendiri. 3. Karakteristik bakteriologis. Biasanya mengandung bakteri patologis. E. coli. Pencemaran air. 1. Perubahan kualitas air secara fisik, kimia, dan biologis yang berakibatkan pada kehidupan mikroorganisme, misalnya degradasi. 2. Adanya bahan-bahan pengotoran di badan air, danau, sungai, akuafer, dan lain-lain. 3. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntuknya. Sumber pencemaran air. 1. Sumber langsung adalah pencemaran yang berasal dari sumber tertentu. Contohnya pabrik, sistem buangan, sumber minyak. 2. Sumber tak langsung adalah pencemaran yang berasal dari penyebaran sumber yang tidak jelas. Contohnya air dari jalan, dari kegiatan pertanian. Macam-macam pencemaran air. 1. Bahan patogen atau penyakit. 2. Bahan kimia organik. 3. Bahan kimia anorganik. 4. Kekurangan oksigen atau eutrofic.
klasifikasi. 5. Endapan atau sedimentasi. 6. Polusi panas. Pengolahan secara fisika. Pada umumnya sebelum dilakukan pengolahan selanjutnya terhadap air buangan, diinginkan agar bahan-bahan transparansi berukuran besar dan yang mudah mengendap atau bahan-bahan yang terapung disisihkan terlebih dahulu. Penyaringan atau screening merupakan cara yang efisien dan murah untuk menyisihkan bahan transparansi yang berukuran besar. Bahan transparansi yang mudah mengendap dapat disisihkan secara mudah dengan proses pengendapan. Pengolahan secara kimia. Pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap atau koloid, logam-logam berat, senyawa fosfat, dan zat organik beracun. Dengan membutuhkan bahan kimia tertentunya yang diperlukan, pengisian bahan-bahan tersebut pada prinsipnya berlangsung melalui perubahan sifat bahan-bahan tersebut, yaitu dari tak dapat diendapkan menjadi mudah diendapkan atau flokulasi koagulasi, baik dengan atau tanpa reaksi oksidasi redukasi, dan juga berlangsungnya sebagai hasil reaksi oksidasi. Solusi permasalahan yang terjadi. 1. Pengukuran intensitas produksi air limbah. 2. Kegiatan pengolahan air limbah. 3. Pengawasan dan pengukuran kualitas lingkungan berkala. 4. Penegakan peraturan yang ada. 5. Sosialisasi tentang pencemaran akibat air limbah.